Coba perhatikan fenomena aneh ini. Setiap hari, ingat, setiap hari, ada 10.000 orang yang menyeberang dari Singapura ke Batam. Jadwal ferinya gila-gilaan. Tiap 30 sampai 60 menit sekali berangkat. Ini udah bukan kayak jadwal kapal laut. Ini lebih sering daripada MRT di beberapa negara. Saking membludaknya, November 2025 kemarin, operator feri sampai buka rute baru ke Bengkong. Padahal rute ini udah mati bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba hidup lagi? Karena demand-nya meledak. Tapi tunggu dulu, mereka ke Batam bukan buat leha-leha di resort mahal. Mereka datang buat belanja bulanan. Mereka datang buat makan. Bayangin, ayam geprek di Singapura itu setara Rp200.000. Di Batam, cuma Rp30.000. Seafood, di sana Rp800.000, di sini cuma Rp200.000. Belanja grocery sebulan di Singapura bisa 5-6 juta rupiah. Di Batam, 2 juta udah cukup banget. Hemat setengahnya. Jarak harganya bukan cuma beda dikit, tapi beda nasib. Dan yang lebih menarik lagi, ini bukan tren sementara. Ini udah jadi rutinitas. Weekend ritual. Feri Terminal Harbour Bay di Batam. Bahkan sekarang penuh dari Jumat sore sampai Minggu malam. Orang Singapura rela antri, bawa koper gede-gede isi beras, minyak goreng, bumbu dapur. Semua dibawa pulang. Di balik keramaian pelabuhan Batam ini, ada cerita sedih yang lagi kejadian di tetangga kita. Ribuan toko di Singapura tutup. Ekonomi Malaysia struggle. Tapi anehnya, Indonesia malah panen rezeki. Ini bukan kebetulan guys, ini adalah tanda pergeseran ekonomi besar. Mari kita bedah. Pertama kita lihat anak emas Asia, Singapura. Data nggak bisa bohong, lebih dari 3.000 restoran dan toko tutup dalam 2 tahun terakhir. Ini rekor terburuk dalam 20 tahun. Nama-nama besar bertumbangan. Private Group, 18 tahun jaya, sekarang tutup semua cabang. Ex-Singapore, breakfast icon yang udah jadi bagian dari budaya pagi mereka, tutup. Hooters, kabur. Keith Cafe, tutup 3 outlet sekaligus. Bahkan restoran Michelin Star pun nyerah. Dan ini bukan cuma soal F&B, retail juga kena. Januari 2026 aja, baru sebulan jalan tahun ini, 85 toko retail dan 95 restoran tambahan tutup dalam sebulan. Kenapa? Simple. Singapura udah terlalu mahal buat rakyatnya sendiri. Sewa toko naik gila-gilaan sampai 50% dalam 2 tahun. Bayar sewa aja udah habis 60-70% revenue. Belum gaji karyawan, belum bahan baku, belum listrik. Margin profit, tinggal nama. Gaji habis cuma buat biaya hidup. Survei bilang, setengah warga Singapura takut resesi. Dan bukan takut tanpa alasan. Consumer spending mereka drop 6,5% tahun lalu. Gaya hidup mereka berubah total, dari restoran ke food court, dari brand premium ke house brand, dari mobil pribadi ke MRT. Bahkan yang tadinya shopping tiap weekend, sekarang cuman window shopping. Mereka terjepit di negara mereka sendiri. GDP growth Singapura anjlok dari 2,5% jadi cuma 1-3% proyeksi tahun ini. Paling rendah di ASEAN. Ribuan pekerjaan hilang. 3.200 di sektor retail aja. Solusinya, lari ke Indonesia buat bernapas. Oke.